masih suka sama yang muda ya. Saya lihat waktu itu Di mana? pernah ada di tengah-tengahnya JKT48 nih. Wah, parah. Playboy-nya nggak hilang. Lu ngeliat dia? Lihat orang lagi begini, wancu dia begini. Ya. Apa gimana? Terakhirnya? Gue nggak gitu tuh. I want you. Ya. Gue nggak gitu. Emang lu ngeliat dia? Lihat Ke JKT48? dengan di tengah-tengah JKT48. Parah. Ya ampun JKT48 Lu jangan salah persepsi. Katanya ya. sayang sama istri. Sayang sama istri, kita mau jadiin panutan rumah tangga. Lu nggak boleh bikin fitnah. Lu nggak boleh bikin fitnah, Vi. Tapi Itu anak gue yang ada di sana. Berarti itu anaknya Mas Fadli. Anak gue di situ dan kebetulan pada saat itu gue datang buat nonton. Oh anaknya? Anak gue. Saya. Iya. Tapi dia kan suka nonton. Ayah. sembarangan lu. Berarti lu juga suka nonton JKT48? Oh kalau gue makan wota. Tapi katanya Mas Fadli awal-awalnya nggak tahu anaknya masuk ke JKT48. Gue nggak tahu gue. Lu nggak tahu? Gue nggak tahu dia ngomong sama mamahnya. Dia anak kan aktif banget, apalagi kan dia suka dengan K-pop gitu yang joget-joget lah apa segala macam. Terus tiba-tiba kata mamanya nih ada pembukaan ini nih di JKT48, kamu mau ikut nggak? Ya udah coba aja. Nanti kamu bisa joget-joget di sana segala macam. Nah dia ikut. Tuh, Oh, ya Fadli Ahmad awalnya nggak tahu putrinya member JKT48. Kok Cantik. bisa? Iya dia ngomong sama mamahnya dan Cantik mamanya ikutin dia audisi kan. Terus tiba-tiba gue lagi ada acara di rumah, terus audisi dia nggak pulang. Terus Zizi kemana? Gak ada acara katanya sama temen-temennya. Mamanya masih bilang gitu, ikut audisi. Audisi apa gitu? Oh ya udah, karena tamu banyak kan. Setelah itu pas malam, tamu belum pada pulang, terus tiba-tiba Zizi nelfon. Mah, aku minta jemput pulang. Kenapa Zizi? Di mana sih? Itu audisi apa? Audisi JKT48. Ya, terus gimana? Jadi diterima sekarang udah pulang temennya dia tinggal sendirian doang, nggak ada yang jemput. Ya Allah. Diterima. Panik gue. Anak gue 4. Empat juga ya. Paling Empat. gede berapa Mas? Paling gede sekarang udah kuliah. Dan ini gue lagi khawatir, anak gue kan kuliahnya di Malaysia. Oh, Oh lagi itu kan, lagi lockdown juga kan? Malaysia lagi lockdown sebelumnya dari... Malaysianya di mananya, Kak? Hah? Di Petaling Jaya. Petaling. Enggak, lu juga PL ya? Lu juga nggak tahu percuma. Ya aku tahu. Kakak aku kan di Malaysia. Oh iya. Iya bener. Dan sekarang Kakak aku tinggal Malaysia di lagi Malaysia. lockdown dan gue bingung kan. Tadi gue pikir apa dia mau pulang, tapi gue pikir lagi kalau dia pulang seandainya justru malah menurut gue Merepotkan. lebih berbahaya dibandingin kalau dia stay di sana aja. Karena kan nggak harus ngelewatin bandara segala macem gitu ya kan. Ya udah kamu di sana aja Kak, papa tambahin uang jajan aja, kamu stay di rumah karena lagi lockdown, kalau misalnya mau apa-apa pesan online aja. Khawatir banget Mas. Oh banget, bini gue deh. Kamu udah berapa lama sih kuliah di sana? Dia udah masuk sekarang 6 bulan lebih lah ya, 6 bulan lebih. Oh semester awal ya? Semester awal. Tapi juga ini ngomong-ngomong soal virus corona tadi, katanya Mas Fadli kan baru jalan-jalan. Iya gue baru balik gue. Balik dari beberapa negara. Ada katanya yang menyebarkan isu bahwa Fadli yang menyebarkan virus corona ke Indonesia. Mungkin visual. Nih, lihat dulu nih. Seandainya gue penyebar corona, apa kabarnya lu berapa negara? Iya juga. Iya juga. Lu lebih banyak. Tapi benar, intinya gini sebenarnya. Karena memang pas kita datang itu, maksudnya di sana, itu corona itu lagi rame-ramenya sampai wakil presiden dari Iran kena gitu ya kan. Terus dari Singapura udah membatasi penerbangan, udah nggak boleh penerbangan ke Indonesia gitu. Nah itu kita berpikir, kita bisa pulang nggak nih masalah? Waktu itu kemana ya negaranya? Gue dari Jordania. Jordan. Dari Jordania terus gue ke Yerusalem, Israel ya, Palestina. Terus setelah itu gue lanjut lagi baru ke Mesir. Dan gue agak lumayan lama di Mesir. Dan kita takutnya karena memang ya apa ya, pas mau pulang itu kita harus ngelewatin pertama bandara internasional karena kita transit. Itu jadi satu problem buat kita. Iya kan? Pada saat transit itu gue kayak orang keparnoan sendiri dong. Itu deg-degannya luar biasa dan alhamdulillah bisa pulang itu. Sampai pulang pun gue kaget karena di Jakarta juga udah mulai panjang tuh. Antrian apaan lagi nih? Iya, dicari. Ternyata ngisi kan? Di ngisi form. Nah lu ngerasain, kan lu banyak negara malahan. Iya. Dari mana aja disuruh tulis kan? Lalu gitu scan panas tubuh ya kan? Ditanyain ada keluhan apa, ada radang tenggorokan enggak, ada ini segala macam enggak. Dan alhamdulillah pada saat itu gue gak ada permasalahan apa-apa. Sehat. Suhu juga aman? Suhu aman. Sampai balik ya kan, bawa koper yang biasanya kita kan pakai troli tuh. Ya. Tumpuk 1-2 tas, bawa troli jalan. Ini gue gak berani loh sama sekali. Gak berani pegang. Karena
Karena gue dengar itu virusnya itu hidup di besi itu sampai dengan berapa 12 jaman Iya, kurang lebih gitu ya besi kan. itu bahaya. Dan itu kan makanya gue nggak berani ngapa-ngapain. Ya udah gue bawa koper gue jalan-jalan. Lu di karantina nggak, sampai ke Mas? mobil. Enggak. Gue datang ke dokter sendiri periksa. Sama Untuk gua ngecek, untuk ngecek. Tapi udah diperiksa. Udah diperiksa. Lu udah belum? Apa hasilnya? Tapi selama negara-negara yang udah kan ada Yordan, Ada yang Mesir, cerita ada- lucu, maksud gini, lu pada saat gue lagi di Palestina, itu kan gue turun ya kan, dan ada cerita anak kecil lewat tuh, terus kita lagi jalan, karena dilihat kita orang Asia. Terus Corona. Lu juga ngerasain ya? Persis itu yang gue bayangin. Gue di Turki, di mana. Karena muka kita kan Asia kan. Asia. Lagi ngantri paspor, mereka pada gini. Corona. Mending udah gitu Ada gue yang di jalan-jalan. video-videoin lagi. Iya, di jalan mereka teriak-teriak, Corona. Ya Allah, gak segitunya juga keles Itu ya kan. sebenarnya nggak boleh, itu diskriminasi. Nggak boleh dong. Waktu di Maroko begitu. Waktu di Maroko, oh corona men, gitu-gituin. Nggak Tapi gue boleh ngomong, gue tegur. Kalau gitu gue marah, gue tegur. Hey, I'm from Indonesia, dan gue ngomong gitu. Indonesia free from. Dan ada juga yang video-videoin gitu. Ada. Ini. Oh, sampai kayak gitu. Dan Itu, semua sih, maksud gue gini, bukan cuma anak. Dan lu papasan sama orang-orang di sana, mereka itu rata-rata pas papasan sama kita langsung bajunya naik. Langsung. Apanya naik? Bajunya naik atau begini. Apa? Nutup hidung. Bajunya? Bajunya dinaikin, Gi. Ah, bajunya dinaikin. Maksudnya- Selamat! Jadi ada apa sih ini? Gue gak ngerti nih, ada apa ini ya, maksudnya apa ini? Fik. Ini kan kita lagi bicara serius ya. Tentang corona. Corona. Enggak, kenapa Anda jadi begitu? Tahu. Kenapa Anda jadi begini? Ini dari mana ini? Tadi ada yang ngasih gue ini dipakai, lu yang pakai ini. Enggak. Pelan-pelan, coba cerita pelan-pelan. Tadi Enggak, gue lagi coba nanya apa? Malah lagi ditanya apa tadi? Lagi bajunya dinaikin. Saat ada virus, kita lagi jalan-jalan, orang nyangkain kita virus corona. Sampai Karena orang kita nutup Asia di luar Lagi. negeri. Baju dinaikin. Nah, tutup terus tiba-tiba hidung. ada apa? Ada itu. Apa? Ada dor gitu. Terus ada gini-ginian, terus gue dikasih ginian sama ginian. Aduh. Apa ini ya tandanya ya? Apaan dong? Gue lepas aja, gue ganti kasih aja, enak aja. Nih, buat lu. Ini maksudnya apa sih? Coba ceritain dong. Lah, gue juga nggak tahu, orang gue lagi Lah nanya. ini punya acara, lu bukan gue. Gue juga bingung, orang kita lagi Lu bicara. nanya gue makin bingung, bukan acara gue. Ini gue lagi bicara serius kan tadi, kan bercanda mulu sih Mas Fadli. Iya, Wadlinya gue canda mulu atau apa. Jadi ada yang datang aja. Kan kita nggak bisa tahu ngundang orang dari mana aja. Maksudnya ada yang gaib-gaib gitu. Yang nggak tahu kita hidup. Ya bisa begini gitu loh. Jadi perasaan gue yang ngasih gue. Ada. Dia- Siapa yang ngeberantakin rumah kita, Bos? Wah nih kayaknya udah pada kagak sehat nih otaknya nih. Barusan pas nyala lu pada joget-joget. Terus lu kaget sekarang nih yang berantakin rumah kita siapa? Aku juga joget. Joget, men. Tapi Mas Fadli sendiri gimana cara menjaga agar anak-anak sekarang semuanya sehat, istri, Ya. keluarga, orang-orang terdekat dari virus yang sedang mewabah ini nih? Untuk sementara ya, Lu nggak bolehin keluar rumah atau gimana? keluarga gue lockdown. Keluarga lu nya di luar nih? Guanya sendiri yang mencari rezeki kan. Oh, iya. Maksud gue Tapi keluarga lockdown. Keluarga gue lockdown. Dan gue punya kewajiban juga untuk lebih menjaga kebersihan gue dan sterilisasi gue untuk sebelum masuk ke rumah. Kita kan lagi ada di lockdown nih. Ya kan harusnya di dalam rumah sementara, apalagi himbauan negara seperti itu. Cuma sementara kan saya dengar 14 hari nih kita nih seperti itu. Diperpanjang. Nah, diperpanjang. Cuma yang saya dengar tuh kebanyakan kayak teman-teman sendiri malah. Ada yang malah ke puncak, ada yang malah ke pantai. Nah itu sebenarnya tahu nggak sih makna dia sedang di lockdown itu apa gitu? Nah itu kan sebenarnya bicara masalah tentang kesadaran sih ya, kesadaran Pilihan. masing-masing. Justru pemerintah itu melakukan, sebenarnya Indonesia bukan lockdown sih. Lebih Bukan. kepada Indonesia tidak ada keputusan untuk lockdown. ya tapi apa ada. self distancing ya. Ya. Jadi lebih kepada mengisolasi dirinya sendiri ya kan. social distancing. Social distancing. Dan dia nggak kemana-mana dengan harapan yang tidak sakit tidak tertular, yang sakit pun hanya di rumah tidak menularkan orang lain. Memutus Harapan- mata rantai. Iya, memutus mata rantai. Dan itu memang sebenarnya keputusan yang paling bagus. Supaya apa? Supaya
paling enggak ini cepat selesai gitu loh. Seandainya kita masih nggak ada yang disiplin, ini nggak akan pernah selesai mau sampai kapan juga. Iya, Akan berputar terus ya, walaupun sekarang ini kita dengar kan katanya Amerika sudah menemukan antivirusnya. Cuma kan baru diuji coba. Belum tahu ini apakah benar-benar working atau enggak, belum ada hasil gitu loh. Tapi kalau memang uji coba, Vicky, kamu jadi kelinci percobaan. Ah, dia lagi nyari kemarin simpatisan Simpatisan buat apa? Amerika. Nah, kan saya sehat, maaf ya. Mati tapi mau. Tapi ini mudah-mudahan sekali lagi virus yang mewabah di negara kita dan di dunia ini segera bisa selesai. Amin. Amin. Amin, Kita doa amin. sama-sama. Amin, amin, amin. Itu tadi tips dari Mas Fadli, mudah-mudahan bermanfaat buat yang di rumah. Dan habis ini kita kedatangan bintang tamu Hot Daddy. Wih. Emang dia panas? Kalau panas bukan Hot Daddy, Apa tuh? Hot Man. Hot Daddy, Hot Man Faris, atau Hot Daddy yang lain. Jangan kemana-mana, tapi oke, Bel. Siapa?